Halo teman Edukons, jumpa lagi di program Edu 101. Program ini membahas seputar keterampilan menulis, komunikasi, konseling, serta keterampilan penunjang lainnya. Bersama saya Wanuha di sini akan membantu jalannya program ini. Nah, teman Edukons, spesial edisi kali ini kita akan lebih banyak fokus membahas seputar dunia psikologi dan konseling, yaitu pendekatan behavioristik. So, teman-teman Edukons, stay tune, nonton video ini sampai selesai ya. Jadi, apa sih pendekatan behavioristik itu? Gerald Corey menjelaskan bahwa behaviorism adalah pendekatan konseling dan psikoterapi yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku. Dalam pandangan konseling, behavioristik ini termasuk pendekatan klinis yang dapat menangani kompleksitas masalah konseli, mulai dari kegagalan individu untuk belajar, merespons secara adaptif, hingga mengatasi masalah neurosis. Adapun aspek penting dari terapi behavioristik ini adalah perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. Konseling behavior adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam hal menentukan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri konseli tersebut. Konseling behavior merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. J.B. Watson sebagai salah satu penggagas aliran behaviorism mengemukakan dalam teorinya bahwa perilaku, kebiasaan, dan kepribadian kita ini dibentuk dari pengalaman dan lingkungan, bukan merupakan karena faktor genetik maupun faktor dari alam bawah sadar yang berpengaruh kepada perkembangan manusia. Nah, selanjutnya, sejarah pendekatan behavior berdasarkan tokoh-tokoh penggagas daripada teori tersebut. Nah, konseling behavior saat ini dapat dipahami dengan memperhatikan 4 bidang pokok perkembangan. Pertama, classical conditioning. Kemudian yang kedua, operant conditioning. Yang ketiga, social learning theory. Dan yang keempat adalah cognitive behavior counseling. Ya, yang pertama tadi adalah conditioning klasik, merupakan tahapan proses belajar di mana stimulus netral dikemukakan secara berulang dengan stimulus yang dapat menimbulkan respon tertentu secara naluriah, sehingga stimulus netral tersebut akhirnya menimbulkan respons yang diharapkan atau yang disebut dengan response conditioning. Ya, tokoh conditioning klasik adalah Ivan Pavlov yang mengilustrasikan classical conditioning melalui percobaan dengan seekor anjing. Yang kedua, operant conditioning adalah jenis belajar di mana perilaku semata-mata dipengaruhi oleh akibat yang menyertainya. Tokohnya adalah B.F. Skinner. Nah, kedua jenis belajar tersebut tidak memasukkan konsep-konsep mediasi, dalam hal ini proses berpikir, sikap, dan nilai. Ketiga, pendekatan belajar sosial dikembangkan oleh Bandura bersifat interaksional, interdisipliner, dan multimodal. Perilaku dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa stimulus, pengaruh eksternal, dan proses mediasi kognitif. Di mana secara umum, konseling behavior mengacu pada praktik yang didasarkan utamanya pada teori sosial kognitif dan mengakomodasi seperangkat prinsip dan prosedur kognitif. Konseling behavior saat ini cenderung terpadu pada konseling kognitif dan biasa juga disebut dengan cognitive behaviorism. Selanjutnya, mengenai hakikat manusia menurut pendekatan behavioristik, di mana pada pendekatan ini dibedakan bagaimana manusia sehat dan yang tidak sehat. Ya, pada hakikatnya, manusia adalah penghasil dan sekaligus hasil dari lingkungan. Berdasarkan perspektif behaviorisme, individu adalah organisme yang memperoleh perbendaharaan tingkah laku melalui belajar. Manusia tidak dikatakan baik atau buruk, tetapi dikatakan netral. Nah, selanjutnya, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Kemudian, manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri.
menangkap apa yang dilakukannya, dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. Jadi, selama lebih dari 40 tahun terakhir, bidang pendekatan behavior terus berkembang. Bidang ini terus berkembang untuk mengembangkan teknik-teknik baru, terutama pada proses konseling dalam mengatasi masalah-masalah seperti prokrastinasi akademik, perilaku agresi, kecemasan, self-management, dan kedisiplinan belajar siswa. Konsep kunci pendekatan behaviorism yaitu bagaimana perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Kemudian, tujuan konseling behavior ini yang pertama adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, membantu konseling membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Ketiga, konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. 4. Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseli dan konselor. Ada banyak teknik konseling yang telah berkembang pada konseling behavior. Beberapa di antaranya yaitu desensitisasi sistematis, teknik relaksasi, teknik flooding, reinforcement teknik, asertif, kemudian self-management, modeling pekerjaan rumah, penguatan positif, hingga kontrak perilaku. Jadi itu tadi pengantar dari pendekatan behavioristik. Di edisi selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik pendekatan behavioristik. Namun, jika kalian ada saran terkait teori dan pendekatan konseling lainnya, tinggalkan di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe, serta ikuti semua sosial media Edukons. Semoga video ini bermanfaat. Saya Wanuha pamit undur diri. See you in the next video.